Sunan Muria adalah wali kutub atau pemimpin para wali, yang lebih memilih mendakwahkan Islam di tempat berbeda dengan wali yang lain yakni di puncak Gunung Muria. Banyak yang mempertanyakan ayahanda Sunan Muria, sebagian menyebut sebagai keturunan Sunan Kalijaga, yang lainnya berpendapat beliau adalah putra Sunan Ngudung. Bersumber dari buku Sunan Muria Antara Fakta dan Legenda karya Umar Hashim terbitan Menara Kudus 1985, versi pertama menyebutkan Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Buku tersebut mengungkapkan bahwa di dalam pernikahannya dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak, Sunan Kalijaga memperoleh 3 orang putra, yaitu Raden Umar Said alias Sunan Muria, Dewi Rukayah dan Dewi Sofiah. Bila silsilah tersebut benar, maka Sunan Muria adalah cucu Maulana Ishak sekaligus kemenakan dari Sunan Giri. Versi kedua menyatakan Sunan Muria adalah putra Sunan Ngudung, seperti yang disebut dalam buku Pustoko Dara Agung Susunan R. Darmawasito, dijelaskan Sunan Muria adalah putra Raden Usman Haji alias Sunan Ngudung. Dalam buku disebutkan bahwa Sunan Ngudung dalam pernikahannya dengan Dewi Sarifah mempunyai putra yaitu Raden Umar Said, Sunan Giri kedua, Raden Amir Haji alias Sunan Kudus dan Sunan Giri kedua. Pernah diseminarkan di Pekalongan dari Yayasan, bersama Universitas Islam Negeri, UIN, Semarang, yang dulu adalah Institut Agama Islam Negeri, IAIN, Semarang, belum juga ditemukan bukti-bukti dan data yang kuat, tidak ada referensi atau catatan yang otentik, tapi masih terus berusaha. Sampai sekarang pengurus di dalamnya sedang mengadakan penelitian untuk membuat sejarah Sunan Muria. Papar Mastur, keturunan ke-15 Sunan Muria di Komplek Makam Sunan Muria Desa Colo, Kecamatan Kudus, Jawa Tengah. Saat seminar itu, Mastur mengungkapkan banyak yang berkeyakinan bahwa Sunan Muria adalah anak dari Sunan Ngudung bukan anak dari Sunan Kalijaga. Yang paling kuat, karena teman-teman mengadakan penelitian terakhir paling kuat bin Sunan Ngudung alias Usman Haji di Mondoliko Jepara, Habib Lutfi mengatakan bin Sunan Ngudung, beliau, Habib Lutfi, secara ilmiah dan geografis mengaku mempunyai bukti, tambahnya. 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Sayyidina Ali bin Abi Thalib plus Fatimah Az-Zahra. 3. Al-Husain putra Ali bin Abu Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin. 5. Sayyidina Muhammad Al-Bakir bin. 6. Sayyidina Ja'far As-Shodiq bin. 7. Sayyid Al-Imam Ali Uradi bin. 8. Sayyid Muhammad An-Nakib bin. 9. Sayyid Isa Nakib Ar-Rumi bin. 10. Ahmad Al-Muhajir bin. 11. Sayyid Al-Imam Ubaidillah bin. 12. Sayyid Alawi Awal bin. 13. Sayyid Muhammad Sohibus Saumiyah bin. 14. Sayyid Alawi Atsani bin. 15. Sayyid Ali Qoli, Qasim bin. 16. Muhammad Sohib Mirbat, Hadramaut. 17. Sayyid Alawi Amil Faqih, Hadramaut bin. 18. Sayyid Amir Abdul Malik Al-Muhajir, Nasrabad, India, bin. 19. Sayyid Abdullah Al-Azomatu Han bin. 20. Sayyid Ahmad Shah Jalal Ahmad Jalaluddin Al-Han bin. 21. Sayyid Syekh Jumadil Kubro Jamaluddin Akbar Al-Han bin. 22. Sayyid Ibrahim As-Samarakandi. 23. Sayyid Sunan Santri Ali Al-Murtado. 24. Sayyid Usman Haji Sunan Ngudung. 25. Sayyid Umar Said. Sesuai dengan arti kata Sunan yang berasal dari istilah Sinuhun atau Susuhunan yang berarti sangat dihormati, Sunan Muria adalah sosok harismatik bagi masyarakat pengagumnya. Ia diyakini wali atau kekasih Allah yang memiliki karomah tersendiri. Namanya disebut-sebut dengan penuh kehormatan, Kanjeng Sunan Muria. Kanjeng berasal dari kata Kangju Meneng yang berarti raja atau pemimpin, memiliki makna bahwa sosok Sunan Muria dijunjung dan dihormati sebagai tokoh panutan, bahkan ajaran-ajarannya mengilhami kehidupan masyarakat sampai saat ini. Sunan Muria juga dikenal sebagai guru sufi yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Selain itu tangga menuju makam Sunan Muria yang berjumlah kurang lebih 432 anak tangga seolah mengajarkan, bahwa segala tujuan dan cita-cita tidak akan terwujud jika seseorang tidak pernah berusaha melangkahkan kakinya atau mewujudkannya. Menapaki satu demi satu tangga ibarat perjalanan dalam proses kehidupan,
yang pada akhirnya akan sampai pada tujuan akhir kehidupan. Mungkin seolah-olah kebetulan. Jumlah 432 jika masing-masing dijumlahkan, 4 plus 3 plus 2 maka akan diperoleh angka 9, angka keramat yang menjadi simbol Wali Songo. Sebelum kita membahas mengenai apa saja tradisi yang terdapat di makam Sunan Muria, yang mana terdapat banyak sekali ritual tertentu, kita harus tahu dulu apa makna dari kata ritual itu. Ritual merupakan transformasi simbolis dari pengalaman-pengalaman yang tidak dapat diungkapkan dengan tepat oleh media lain, karena berasal dari kebutuhan primer manusia. Maka ia merupakan kegiatan yang spontan dalam arti betapapun peliknya. Ia lahir tanpa niat, tanpa disesuaikan dengan suatu tujuan yang disadari, pertumbuhannya tanpa rancangan, polanya benar-benar alamiah. Ritual mengungkapkan perasaan dalam arti logis ketimbang psikologis. Ia bisa memiliki apa yang oleh Aristoteles disebut sebagai nilai cathartik, tetapi itu bukan merupakan khasnya. Ia semata-mata merupakan suatu artikulasi perasaan. Hasil akhir dari artikulasi yang demikian itu bukan suatu emosi yang sederhana, tetapi suatu sikap yang kompleks dan permanen. Upacara tradisi di makam Sunan Muria. Upacara ganti luwur Sunan Muria semula dilaksanakan setiap 10 Muharram. Akan tetapi sejak tahun 1960-an oleh juru kunci pada waktu itu, dirubah pelaksanaannya pada tanggal 15 Muharram dengan alasan bahwa tanggal 10 Muharram bertepatan dengan Hail Sunan Kudus dan Haul Bah Mutamakin di Kajen Pati. Bersamaan dengan kegiatan haul, diadakan pula upacara ganti luwur yang digunakan untuk mengganti luwur lama dengan luwur baru. Istilah ganti luwur digunakan pada tahun 1988-an. Sebelumnya pengelola dan masyarakat menggunakan istilah salin luwur. Guyang Cekat Hak. Musim kemarau yang berkepanjangan biasanya menyebabkan bencana kekeringan melanda kawasan Pantura Jawa Tengah. Memasuki puncak kemarau atau orang Jawa menyebutnya sebagai mangsa ketiga, warga yang tinggal di lereng pegunungan Muria, Kabupaten Kudus. Menggelar tradisi Guyang Cekat Hak, yang merupakan ritual memohon agar hujan turun. Menurut perhitungan orang Jawa, mangsa ketiga dimulai pada tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 24 September. Upacara tradisi ini biasanya diselenggarakan pada hari Jumat Wage bulan September, atau yang penting hari Jumat Wage musim kemarau atau mangsa ketiga. Ritual diawali dengan membawa cekat hak, atau pelana kuda, peninggalan Sunan Muria dari kompleks Masjid Muria menuju mata air Sendang Rejoso. Menurut cerita turun-temurun, Sendang Rejoso dahulu adalah tempat wudunya Sunan Muria. Hal ini masuk akal karena Sendang Rejoso adalah satu-satunya mata air yang letaknya dekat dengan Masjid Sunan Muria. Selama ini di Sendang Rejoso masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mandi, mengisi gentong peninggalan Sunan Muria. Tradisi ini semula dilakukan untuk mengajak masyarakat di sekitar Gunung Muria, untuk melestarikan sumber air yang berada di sebelah utara Masjid Sunan Muria, tepat di lereng hutan Gunung Muria. Di mata air ini cekat hak kemudian dicuci. Usai dicuci air sendang kemudian dipercik-percikkan kepada warga, sebagai ungkapan kebahagiaan bahwa sendang yang menopang masih tetap memancarkan air. Tradisi Guyang Cekat Hak merupakan salah satu kearifan lokal, untuk melestarikan alam di lereng Gunung Muria. Guyang atau engguyang dalam bahasa Jawa berarti memandikan, dan cekat hak adalah istilah orang Kudus untuk menyebut pelana kuda yang terbuat dari kayu. Tradisi Guyang Cekat Hak sendiri adalah ritual yang rutin dilakukan warga pada masa Sunan Muria. Usai ritual pencucian pelana, acara dilanjutkan selama tandan makan bersama dengan lauk khas desa, yakni sayur mayur yang dipadu dengan parutan kelapa, opor ayam, dan gulai kambing. Makanan ditutup dengan minum dawet khas Kudus, yang melambangkan harapan warga agar turun hujan. Parade Sewu Kupat. Rutinitas masyarakat Desa Colo setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri tepatnya pada tanggal 7 Syawal selalu menggelar acara Parade Sewu Kupat di Taman Ria. Acara tersebut sudah dimulai pada tahun 2007 lalu, dan masih dilestarikan dan menjadi tradisi setiap tahunnya. Beberapa gunungan kupat dan juga lepet yang dikumpulkan dari warga sekitar serta hasil pertanian lainnya kemudian diarak mulai dari makam Sunan Muria untuk didoakan terlebih dahulu oleh para kiai, ulama, dan masyarakat, lalu berangkat menuju Taman Ria Colo dengan berjalan kaki sejauh 800 meter. Warga masyarakat sekitar saling berebut dan meyakini bahwa kupat dan lepet tersebut memiliki keberkahan tersendiri. Begitu juga penuturan dari Bapak Joni Awang Ristihadi,
Kepala Desa Colo yang merupakan kepala desa termuda di Kudus bahwasanya acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan paket wisata di Desa Colo. Desa Colo yang merupakan kawasan yang ramai dikunjungi para wisatawan yang hendak berziarah ke makam Sunan Muria. Selain itu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya kupatan tersebut. Selain itu juga dijadikan momen untuk saling bermaaf-maafan karena masih nuansa Lebaran. Selain beberapa tradisi yang berkembang di masyarakat, ada juga beberapa mitos yang berkembang di masyarakat Colo sendiri. Namun tidak ada salahnya jika kita sedikit menyinggung kekuasaan yang saling bertentangan. Apapun yang dilihat atau dirasakan dikelilingi oleh suasana khusus, suasana gembira atau sukacita, kesedihan, kegairahan, kegembiraan atau depresi. Di sini kita tidak dapat membicarakan sesuatu sebagai yang mati atau sebagai bahan yang tidak perlu ditanggapi. Semua objek bersifat ganda, bersahabat atau bermusuhan, familiar atau tidak, memikat dan menjemukan, menjijikkan dan menakutkan. Mitos Buah Parijoto, Pakis Haji dan Air Gentong Keramat Sunan Muria. Buah Parijoto, berukuran sebesar biji kacang tanah yang berwarna merah muda pada saat masih muda dan berwarna kehitaman jika sudah masak, rasanya getir kemasaman, mengandung unsur kimia berupa saponin, kardenilin, flavonoid, tanin, nutrisi dan vitamin. Semuanya baik untuk membantu pembentukan otak janin. Mitos tentang Parijoto tersebar luas ke jagat Nusantara. Ia dieluk-elukan sebagai salah satu warisan Sunan Muria. Sejarah lisan yang berkembang, konon, pada saat istri beliau, Dewi Sujinah, mengandung putrinya yang kelak diberi nama Dewi Ayu Nawangsih, Nyai Sujinah tiba-tiba ingin memakan buah yang rasanya masam, atau yang hari ini kita mengenalnya dengan istilah nyidam atau ngidam. Saat itu, Gunung Muria yang kaya keanekaragaman hayati menyajikan berbagai jenis tumbuhan yang sekiranya dapat mengobati ngidam sang istri. Sunan Muria memerintahkan para santrinya untuk mencari buah di hutan pegunungan Muria yang sekiranya buah itu memiliki ciri dan rasa seperti yang dikehendaki sang istri. Para santri berangkat melakukan pencarian ke tengah hutan. Tak lama kemudian, mereka pulang dengan membawa buah Parijoto. Kisah lain, masih tentang Parijoto. Konon ia adalah buah mistik yang berasal dari Kompol, Gunung Margo Jembangan, nama salah satu gunung di Pegunungan Muria, letaknya di sebelah utara puncak Gunung Muria. Buah Parijoto buahnya orang hamil, biasanya dimakan oleh ibu yang tengah nyidam. Menurut mitos yang beredar, jika makan buah Parijoto ini, jika anaknya nantinya laki-laki, insya Allah akan ganteng dan solih, dan jika perempuan, insya Allah akan cantik dan solihah. Buah Parijoto memang berkhasiat membantu perkembangan janin di dalam kandungan. Buah ini dipercaya dapat menjadikan bayi yang dalam kandungan berkembang sempurna, baik fisik maupun psikis. Secara fisik, yang dikatakan oleh Siti Amtiah memang benar adanya. Dan secara psikis buah ini dipercaya berkhasiat untuk perkembangan otak dan watak calon bayi, sehingga kelak ia terlahir, akan mendewasa sebagai pribadi yang cerdas dan berkarakter saleh ataupun salehah. Pakis Haji merupakan konstruk mitologis Sunan Muria seperti halnya Parijoto. Masyarakat percaya bahwa Pakis Haji adalah jenis tumbuhan khas Muria yang dipercaya mendapatkan sawab berkah keahlian Sunan Muria. Ia diyakini memiliki keramat mistik alamiah dapat mengusir tikus. Kepercayaan masyarakat pada tuah mistik Pakis Haji terilham atas cerita lisan bahwa konon, suatu ketika mewabah hama tikus yang merusak sawah padi masyarakat Muria, sehingga mengancam gagal panen. Berbagai cara telah dilakukan untuk membasmi hama tikus ini, namun hasilnya tetap nihil. Tikus-tikus liar itu tetap melahap padi-padi petani. Masyarakat akhirnya mengadukan masalah ini kepada Sunan Muria. Singkat kisah, Sunan Muria memberi ide masyarakat untuk menggunakan pohon Pakis Haji untuk mengusir tikus. Air Gentong Keramat. Usai berziarah dari pusara Sunan Muria, pengunjung akan melewati ruangan tertutup dengan desain melingkar. Puncak dari rute ini adalah ruang khusus tempat pengambilan air gentong keramat. Rute keluar masuk areal makam Sunan Muria sengaja didesain dengan mengarahkan rute perjalanan pengunjung sampai di lokasi gentong keramat di samping pintu keluar. Tujuannya agar pengunjung dapat mengambil air gentong keramat secara leluasa setelah usai ritual ziarah. Ritual pengambilan air gentong memang didesain pada urutan terakhir, dari sederet ritual sejarah lainnya, agar pengambilan air dilakukan setelah peziarah melakukan ritual. Air keramat ini diposisikan sebagai ritual terakhir peziarah setelah memanjatkan doa.
sehingga berkah doa yang dipanjatkan dalam ritual ziarah di makam Sunan Muria mengalir ke air yang diambil dari gentong keramat peninggalan beliau. Pengunjung yang meminum air gentong ini tujuannya untuk ngalap barokahnya Mbah Sunan Muria. Masyarakat juga percaya bahwa air gentong keramat peninggalan Sunan Muria bisa dijadikan obat segala macam penyakit. Selain itu bisa juga menyehatkan badan. Ada juga pengunjung yang membasuh mukanya dengan air ini. Mereka percaya bahwa air dari gentong ini bisa memberi aura positif bagi peminumnya. Beberapa peziarah mengaku menyempatkan diri untuk mengambil air gentong keramat sebagai buah tangan sepulang ziarah. Mereka sengaja membeli botol berukuran besar yang dijual di sepanjang jalan menuju makam Sunan Muria. Mitos air gentong keramat ini berkisah bahwa Sunan Muria yang masa hayatnya selalu menyediakan air untuk konsumsi dan bersuci atau toharoh. Sang Sunan menampung air di dalam gentong berukuran besar. Gentong ini pada mulanya diletakkan di mata air Rejoso, sekitar 300 meter sebelah timur laut dari makam Sunan Muria. Konon, ia berasal dari mata air Laren, letaknya di sekitar petilasan Syekh Syazali, dekat dengan sebuah makam yang diyakini sebagai makam Mbah Laren. Air dari mata air Laren ini diusung oleh salah seorang abdi atau pembantu di padepokan Sunan Muria bernama Nyi Ageng Ratu. Konon, pada saat memindahkan air dari mata air Laren ke Sendang Rejoso, Nyai Ageng Ratu menggunakan kendit atau kain panjang untuk menggendong. Pada saat menggendong, kendit itu tersangkut di sebuah anak gunung, sehingga gunung tersebut patah atau tugel. Hingga sekarang, jejak tersebut masih ditemukan di daerah pegunungan Muria bernama Gunung Tugel. Menurut versi cerita ini, gentong yang sekarang dapat disaksikan di lokasi makam Sunan Muria itu adalah gentong peninggalan Sunan Muria asli. Pengurus makam atau yang biasa disebut YM2SM, Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria, memasang papan informasi bertuliskan, gentong keramat peninggalan Sunan Muria. Tulisan ini merupakan versi kedua yang telah diganti, beberapa tahun sebelumnya. Tulisan yang dipasang bukan, gentong keramat peninggalan Sunan Muria, melainkan, air gentong keramat peninggalan Sunan Muria. Penggantian papan nama ini karena menurut pengurus makam, nilai kekeramatan yang sebenarnya ada pada gentong, bukan airnya. Gentong tersebut dipercaya sebagai peninggalan Sunan Muria. Penggantian papan nama ini karena menurut pengurus makam, nilai kekeramatan yang sebenarnya ada pada gentong, bukan airnya. Gentong tersebut dipercaya sebagai peninggalan Sunan Muria. Air yang sekarang dibagikan kepada peziarah adalah air dari mata air Laren yang disalurkan melalui pipa. Sedangkan sebagian masyarakat menganggap bahwa gentong ini dapat mengeluarkan air dengan sendirinya dari dindingnya. Namun, karena pada kepengurusan masa silam, tidak diketahui pasti masa kepengurusannya. Gentong ini pernah dijual, sehingga gentong ini enggan mengeluarkan air. Singkatnya, sebagian masyarakat menduga bahwa faktor hilangnya kekeramatan gentong itu karena praktik komersialisasi air. Meskipun praktik yang mereka anggap menjual air keramat itu tidak dalam bentuk jual-beli, melainkan uang sedekah yang dianjurkan khusus kepada para peziarah yang ingin mengambil air gentong. Selain air gentong makam Sunan Muria, situs air keramat lainnya yang dalam lingkaran mitos makam Sunan Muria adalah air tiga rasa. Situs air ini terletak di kawasan makam Syekh Syazili. Lokasi makam ini berada sekitar 2 km di sebelah utara makam Sunan Muria. Dipisahkan 2 bukit dan 1 sungai besar. Letak situs air ini berada di sebuah lereng terjal, beberapa meter dari tempat yang dipercaya sebagai makam Syekh Syazili. Air tiga rasa bersumber dari 3 mata air yang saling berdekatan, hanya berjarak sekitar 20 cm. 3 sumber mata air ini mengeluarkan air yang beda rasanya, sehingga disebut air tiga rasa. Tidak jelas rasa yang pasti dari ketiga air ini, karena banyak orang yang mengaku merasakan air ini dengan rasa yang berbeda. Sebagian mengatakan air ini terasa seperti soda agak kemasaman, sebagian yang lain mengatakan air ini terasa masam seperti perisa buah asam. Ada yang mengatakan bahwa rasa dari ketiga sumber air ini berbeda satu sama lain, namun ada juga yang mengatakan rasa ketiga air ini tidak berbeda. Selain diminati pengunjung karena rasanya yang unik, mereka juga percaya bahwa air ini mengandung keramat yang dapat mendatangkan manfaat kebaikan bagi yang meminumnya, seperti halnya air gentong Muria. Air tiga rasa juga diambil oleh peziarah untuk dijadikan buah tangan. Awalnya, datang musafir dari Irak yang ingin berguru dengan Sunan Muria namanya Syekh Hasan Syazili. Syekh Hasan Syazili diperintah oleh Kangjeng Sunan Muria untuk pergi ke daerah Rejenu. Lama-kelamaan,
Syekh Syazili memiliki banyak santri dan membangun musola yang di bawahnya terdapat sumber mata air. Beredar kabar bahwa air tersebut dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Karena telah disalahgunakan oleh masyarakat dan dikhawatirkan menjadi musyrik, beliau memutuskan untuk menutup sumber mata air tersebut. Lalu muncul 3 mata air yang sampai saat ini disebut air 3 rasa. Bahwa Sunan Muria itu adalah wali yang sakti, kuat fisiknya dapat dibuktikan dengan letak padepokannya yang terletak di atas gunung. Menurut pengalaman, jarak antara kaki undak-undagan atau tangga dari bawah bukit sampai ke makam Sunan Muria, tidak kurang dari 750 meter. Bayangkanlah, jika Sunan Muria dan istrinya atau dengan muridnya setiap hari harus naik turun naik guna menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat, atau berdakwah kepada para nelayan dan pelaut serta para pedagang, hal itu tidak dapat dilakukannya tanpa adanya fisik yang kuat. Soalnya menunggang kuda tidak mungkin dapat dilakukan untuk mencapai tempat tinggal Sunan Muria. Harus jalan kaki. Itu berarti Sunan Muria memiliki kesaktian tinggi, demikian pula murid-muridnya. Bukti bahwa Sunan Muria adalah guru yang sakti mandraguna dapat ditemukan dalam kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri Sunan Ngerang, yaitu seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggian ilmunya, tempat tinggalnya di Juwana. Demikian saktinya Sunan Ngerang ini sehingga Sunan Muria dan Sunan Kudus sampai-sampai berguru kepada beliau. Pada suatu hari Sunan Ngerang mengadakan syukuran atas usia Dewi Roroyono yang genap 20 tahun. Murid-murid diundang semua, seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Pathakwarak, Kapa dan adiknya Gentiri. Tetangga dekat juga diundang, demikian pula sanak kadang yang dari jauh. Setelah tamu berkumpul, Dewi Roroyono dan adiknya yaitu Dewi Roro Pujiwati keluar menghidangkan makanan dan minuman. Keduanya adalah dara-dara yang cantik rupawan, terutama Dewi Roroyono yang berusia 20 tahun, bagaikan bunga yang sedang mekar-mekarnya. Bagi Sunan Kudus dan Sunan Muria yang sudah berbekal ilmu agama dapat menahan pandangan matanya sehingga tidak terseret oleh godaan setan. Tapi seorang murid Sunan Ngerang yang lain yaitu Adipati Pathakwarak memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkedip melihat kecantikan gadis itu. Sewaktu menjadi cantrik atau murid Sunan Ngerang, yaitu ketika Pathakwarak belum menjadi adipati, Roroyono masih kecil, belum nampak benar kecantikannya yang mempesona. Sekarang, gadis itu benar-benar membuat Adipati Pathakwarak tergila-gila, sepasang matanya hampir melotot memandangi gadis itu terus-menerus. Karena dibakar api asmara yang menggelora, Pathakwarak tidak tahan lagi. Dia menggoda Roroyono dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas, lebih-lebih setelah lelaki itu bertindak kurang ajar. Tentu saja Roroyono merasa malu sekali. Lebih-lebih ketika lelaki itu berlaku kurang ajar dengan memegangi bagian-bagian tubuhnya yang tak pantas disentuh. Si gadis naik pitam. Nampan berisi minuman yang dibawanya sengaja ditumpahkan ke pakaian sang adipati. Pathakwarak menyumpah-nyumpah, hatinya marah sekali diperlakukan seperti itu. Apalagi dilihatnya para tamu menertawakan kekonyolannya itu, dia pun semakin malu. Hampir saja Roroyono ditamparnya kalau tidak ingat bahwa gadis itu adalah putri gurunya. Roroyono masuk ke dalam kamarnya. Gadis itu menangis sejadi-jadinya karena dipermalukan oleh Pathakwarak. Malam hari tamu-tamu dari dekat sudah pulang ke tempatnya masing-masing. Tamu dari jauh terpaksa menginap di rumah Sunan Ngerang, termasuk Pathakwarak dan Sunan Muria. Namun hingga lewat tengah malam Pathakwarak belum dapat memejamkan matanya. Pathakwarak kemudian bangkit dari tidurnya mengendap-endap ke kamar Roroyono. Gadis itu disiramnya sehingga tak sadarkan diri. Kemudian melalui genteng Pathakwarak melorot turun dan membawa lari gadis itu melalui jendela. Dewi Roroyono dibawa lari ke Mandalika, wilayah Keling atau Kediri. Setelah Sunan Ngerang mengetahui bahwa putrinya diculik oleh Pathakwarak, maka beliau berikrar siapa saja yang berhasil membawa putrinya itu bila perempuan akan dijadikan saudara Dewi Roroyono. Tak ada yang menyatakan kesanggupannya. Karena semua orang telah maklum akan kehebatan dan kekejaman Pathakwarak, hanya Sunan Muria yang bersedia memenuhi harapan Sunan Ngerang. Saya akan berusaha mengambil Diajeng Roroyono dari tangan Pathakwarak, kata Sunan Muria. Tetapi, di tengah perjalanan Sunan Muria bertemu dengan Kapa dan Gentiri, adik seperguruan yang lebih dahulu pulang sebelum acara syukuran berakhir. Kedua orang itu merasa heran melihat Sunan Muria berlari cepat menuju arah daerah Keling. "Mengapa Kakang tampak tergesa-gesa?" tanya Kapa.
Sunan Muria lalu menceritakan penculikan Dewi Roroyono yang dilakukan oleh Pathak-Warak. Kapa dan Gentiri sangat menghormati Sunan Muria sebagai saudara seperguruan yang lebih tua. Keduanya lantas menyatakan diri untuk membantu Sunan Muria merebut kembali Dewi Roroyono. Kakang sebaiknya pulang ke Padepokan Gunung Muria. Murid-murid Kakang sangat membutuhkan bimbingan. Biarlah kami yang berusaha merebut Di Ajeng Roroyono kembali. Kalau berhasil Kakang tetap berhak mengawininya, kami hanya sekedar membantu. Demikian kata Kapa. Aku masih sanggup merebutnya sendiri, ujar Sunan Muria. Itu benar. Tapi membimbing orang memperdalam agama Islam juga lebih penting. Percayalah pada kami. Kami pasti sanggup merebutnya kembali, kata Kapa ngotot. Sunan Muria akhirnya meluluskan permintaan adik seperguruannya itu. Rasanya tidak enak menolak seseorang yang hendak berbuat baik. Lagi pula ia harus menengok para santrinya di Padepokan Gunung Muria. Untuk merebut Dewi Roroyono dari tangan Pathak-Warak, Kapa dan Gentiri ternyata meminta bantuan seorang Wiku Lodang di Pulau Seprapat yang dikenal sebagai tokoh sakti yang jarang tandingannya. Usaha mereka berhasil, Dewi Roroyono dikembalikan ke Ngerang. Hari berikutnya Sunan Muria hendak ke Ngerang. Ingin mengetahui perkembangan usaha Kapa dan Gentiri, di tengah jalan beliau bertemu dengan Adipati Pathak-Warak. Hai Pathak-Warak, berhenti kau, bentak Sunan Muria. Pathak-Warak yang sedang naik kuda terpaksa berhenti karena Sunan Muria menghadang di depannya. Minggir, jangan menghalangi jalanku, hardik Pathak-Warak. Boleh, asal kau kembalikan Dewi Roroyono. Goblok, Roroyono sudah dibawa Kapa dan Gentiri, kini aku hendak mengejar mereka, umpat Pathak-Warak. Untuk apa kau mengejar mereka? Merebutnya kembali, jawab Pathak-Warak dengan sengit. Kalau begitu langkahi dulu mayatku. Roroyono telah dijodohkan denganku, ujar Sunan Muria sambil pasang kuda-kuda. Tanpa basa-basi Pathak-Warak melompat dari punggung kuda. Dia merangsak ke arah Sunan Muria dengan jurus-jurus cakar harimau. Tapi dia bukan tandingan putra Sunan Kalijaga yang memiliki segudang kesaktian. Hanya dalam beberapa kali gebrakan, Pathak-Warak telah jatuh atau roboh di tanah dalam keadaan fatal. Seluruh kesaktiannya lenyap dan ia menjadi lumpuh tak mampu untuk bangkit berdiri apalagi berjalan. Sunan Muria kemudian meneruskan perjalanan ke Juwana. Kedatangannya disambut gembira oleh Sunan Ngerang. Karena Kapa dan Gentiri telah bercerita secara jujur bahwa mereka sendirilah yang memaksa mengambil alih tugas Sunan Muria mencari Roroyono, maka Sunan Ngerang pada akhirnya menjodohkan Dewi Roroyono dengan Sunan Muria. Upacara pernikahan pun segera dilaksanakan. Kapa dan Gentiri yang berjasa besar itu diberi hadiah tanah di Desa Buntar. Dengan hadiah itu keduanya sudah menjadi orang kaya yang kehidupannya serba berkecukupan. Sedang Sunan Muria segera memboyong istrinya ke Padepokan Gunung Muria. Mereka hidup bahagia. Karena merupakan pasangan yang ideal. Tidak demikian halnya dengan Kapa dan Gentiri. Sewaktu membawa Dewi Roroyono dari Keling ke Ngerang agaknya mereka terlanjur terpesona oleh kecantikan wanita jelita itu. Siang malam mereka tak dapat tidur. Wajah wanita itu senantiasa terbayang. Namun karena wanita itu sudah diperistri kakak seperguruannya mereka tak dapat berbuat apa-apa lagi. Hanya penyesalan yang menghujam di dada. Mengapa dulu mereka buru-buru menawarkan jasa baiknya? Betapa enaknya Sunan Muria. Tanpa bersusah payah sekarang menikmati kebahagiaan bersama gadis yang mereka dambakan. Inilah hikmah ajaran agama agar lelaki diharuskan menahan pandangan matanya dan menjaga kehormatan mereka. Andai kata Kapa dan Gentiri tidak menatap terus ke arah wajah dan tubuh Dewi Roroyono yang indah itu pasti mereka tidak akan terpesona, dan tidak terjerat oleh iblis yang memasang perangkap pada pandangan mata. Kini Kapa dan Gentiri benar-benar telah dirasuki iblis. Mereka bertekad hendak merebut Dewi Roroyono dari tangan Sunan Muria. Mereka telah sepakat untuk menjadikan wanita itu sebagai istri bersama secara bergiliran. Sungguh keji rencana mereka. Gentiri berangkat lebih dulu ke Gunung Muria. Namun ketika ia hendak melaksanakan niatnya dipergoki oleh murid-murid Sunan Muria, terjadilah pertempuran dahsyat. Apalagi ketika Sunan Muria keluar menghadapi Gentiri, suasana menjadi semakin panas. Akhirnya Gentiri tewas menemui ajalnya di puncak Gunung Muria. Kematian Gentiri dengan cepat menyebar ke berbagai daerah. Namun hal itu tak membuat niat Kapa surut. Kapa cukup pintar. Dia datang ke Gunung Muria secara diam-diam di malam hari. Tidak ada yang mengetahuinya. Kebetulan saat itu Sunan Muria dan beberapa murid pilihannya sedang melakukan perjalanan ke Demak Bintoro, di mana santri Sunan Muria yang berpengetahuan rendah yang ditugaskan untuk merawat Dewi Roroyono.
Kemudian Kapa dengan mudahnya menculik dan membawa wanita impiannya ke Pulau Seprapat. Pada saat yang sama, sekembalinya dari Demak Bintoro, Sunan Muria bermaksud berkunjung ke Wiku Lodang, Datuk di Pulau Seprapat. Hal yang biasa dilakukan untuk berteman dengan pemeluk agama lain bukanlah dosa, apalagi Wiku pernah membantunya merebut Dewi Roroyono dari Pathak Warak. Seperti ajaran Sunan Kalijaga yang mampu hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain di suatu negara, kemudian akhlak Islami yang luhur dan mulia diperlihatkan. Bukannya memperdebatkan perbedaan agama itu sendiri, dengan menerapkan ajaran akhlak mulia, ternyata banyak pemeluk agama lain yang akhirnya tertarik dan masuk Islam secara sukarela. Rupanya, kedatangan Kapa ke Pulau Seprapat tidak disambut baik oleh Wiku Lodang Datuk. Memalukan, aku sangat membenci apa yang kamu lakukan, cepat kembalikan istri saudaramu yang adalah gurumu sendiri, tegur Wiku Lodang Datuk dengan marah. Bagaimana guru ini? Aku bukan muridmu, kenapa tidak membela, protes Kapa? Apa, membela tindakan kriminal? Bentak Wiku Lodang Datuk. Sampai aku mati, aku tidak akan membela kebobrokan moral meskipun pelakunya adalah muridku sendiri. Perdebatan antara guru dan murid berlangsung cukup lama, tanpa mereka sadari, Sunan Muria telah sampai di tempat itu. Betapa terkejutnya Sunan Muria melihat istrinya terbaring di tanah dengan tangan dan kaki terikat. Sementara Kapa terlihat berdebat dengan gurunya, Wiku Lodang Datuk, dia menjauh, melangkah ke arah Dewi Roroyono untuk membebaskannya dari belenggu yang dilakukan Kapa. Bersamaan dengan selesainya Wiku melepas tali yang mengikat tubuh Dewi Roroyono, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari mulut Kapa. Ternyata, serangan dengan mengerahkan sihir yang Kapa lakukan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Itulah ilmu yang dimiliki Sunan Muria, mampu membalikkan serangan lawan. Karena Kapa menggunakan aji terakhir, yaitu puncak kekuatan yang dimilikinya, maka pengetahuan akhirnya merenggut nyawanya sendiri. Maafkan saya Tuan Wiku, kata Sunan Muria sedikit menyesal. Tidak masalah, dia pantas menerima hukuman ini, menyesal saya memberinya pengetahuan. Ternyata ilmu itu digunakan untuk jalan kejahatan, kata Wiku. Dengan satu langkah, biksu itu mengangkat tubuh muridnya. Namun, Kapa adalah muridnya. Sudah sepatutnya dia menguburkannya dengan benar. Akhirnya Dewi Roroyono dan Sunan Muria kembali ke pertapaan dan hidup bahagia selamanya. Sunan Muria lebih memilih tinggal di daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Tempat tinggalnya terletak di salah satu puncak Gunung Muria yang disebut Colo. Di sana, Sunan Muria banyak berbaur dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bertani, berdagang, dan berlayar. Sunan Muria juga berdakwah melalui berbagai kesenian Jawa, misalnya menciptakan macapat, lagu Jawa, lagu Sinom dan Kinanti diyakini merupakan karya Sunan Muria yang masih dilestarikan hingga sekarang.